materinya. Chrome-nya mana Bu Rahma? Chrome. Chrome. Enggak masuk di sini biasanya tadi. Chrome. Ya, pakai ini. Oh. Oh, pakai ini ya. Oke. Bapak Ibu, kita lanjut ke tadi Classroom sudah, Google Meet sudah. Berarti kalau Google Form saya rasa Bapak Ibu sudah mahir semua ya yang di sini ya. Yo, siapa Bapak Ibu di sini yang terbiasa atau sudah pernah menggunakan Google Form untuk kegiatan pembelajaran Bapak Ibu atau yang pernah Bapak Ibu buat? Siapa yang pernah membuat Google Form sebelumnya? Silakan di pernah Bu, komen. Pernah. Oke. Siapa aja Bu Hastri yang sudah pernah membuat? Pernah Bu. Suaranya enggak itu Bu Hastri, masih mute. Halo Pak. Bu Ida Salma sering, ada Bu Suzana pernah, Bu Istiqomah sudah pernah, Pak Suwandi pernah, Pak Nopri pernah, Bu Deti sering, ada yang sering, ada yang mantap sudah. Ya, mantap. Saya rasa banyak juga Ya. yang pernah membuat. Nah, saat ini berarti saya hanya mengulas sedikit. Oke, ini tentang Google Form ya. Nah. Oke, cara membuatnya pertama bagi Bapak Ibu yang pertama kali ya membuat. Caranya sama, yaitu pertama kita ke Google, ke gmail.com, ke Gmail dulu. Kemudian ada titik 9 ya. Setelah itu kita cari yang form ya. Setelah itu klik, kita buat baru, klik tanda tambah. Kemudian, nah, kita klik ya. Cara yang lain juga bisa dengan di Google Drive. Ya, kita buka Drive kita. Google Drive kita, kemudian kita cari yang Google Form. Setelah itu, klik yang blank form. Nah, seperti itu. Kita lanjut, setelah klik, maka ini kita pencet ya, yang ada tanda tambah, ini artinya kita akan membuat form yang baru. Kemudian, setelah itu, tool yang ada di dalam Google Form, Bapak Ibu, yang pertama bisa membuat pertanyaan yang baru ya. Kemudian setelah itu, selain bisa membuat pertanyaan-pertanyaan baru, bisa juga di Google Form itu mengimport pertanyaan dari form yang sudah pernah dibuat. Nah, di dalam Google Form juga bisa menambahkan judul dan deskripsi. Kemudian menambahkan gambar, menambahkan video, dan menambahkan section. Nah, ini adalah tampilan ketika kita klik buat atau tanda tambah tadi, maka akan muncul seperti ini. Ya. Setelah itu, ini adalah yang until form, ini untuk mengganti judul ya, Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu mau ganti judul, klik yang ini, kemudian ini deskripsinya. Ini buat pertanyaan. Oke. Nah, untuk saya buka sini ya. Oke, sini ya, Google Form. Pilih yang form. Oke, kita langsung praktek aja ya. Oke, setelah itu, kalau misalkan kita membuat pertanyaan, pertanyaan ini macam-macam. Ada berupa short answer, itu artinya jawaban singkat, paragraf, multiple choice itu pilihan ganda, kemudian checkbox, ya, tanda centang gitu. Juga bisa. Kemudian ada juga
kita akan membuat misalkan pilihan ganda, maka kita pilih yang multiple choice. Nah, klik yang multiple choice ya dari pilihan ini. Ya, pilih yang multiple choice. Kemudian kita ketikkan pertanyaannya di sini. Kemudian pilihan gandanya. Ya. Nah, ini judulnya misalkan, ini pertanyaannya, ini misalkan kita mau import gambar, maka kita klik yang tanda gambar. Kalau kita mau menambahkan video, maka klik yang tambah video. Seperti itu Bapak Ibu. Saya rasa semuanya banyak yang sudah paham cara pembuatannya ya, seperti itu ya. Ini judul, misalkan ulangan ya, atau penilaian harian ya. Kemudian kita buat pertanyaannya, misalkan sebelum pertanyaan, misalkan pertama ketiklah namanya dulu ya. Setelah nama, kalau nama jelas bukan pilihan, bisa kita bikin jawaban singkat ya Bapak Ibu. Kemudian mau buat lagi kelasnya atau nomor absen biasanya ya, kalau saya nomor absen. Terus setelah nomor absen, copy lagi kelas, misalnya kelas 3A, 3B, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, ini pastikan supaya bisa terisi semua, Bapak Ibu klik ini ya, wajib diisi. Ya, wajib diisi ini. Nah, setelah itu, Bapak Ibu, setelah siswa mengetikkan namanya, ya ini judulnya, terus tanggal ya, misalkan Bapak Ibu mau menambahkan pertanyaan untuk tanggal pelaksanaan ya, maka Bapak Ibu tinggal copy aja ini ya, ketik aja tanggal, maka akan otomatis ini ya terisi dengan tanggal. Nah, nanti siswa kita tinggal mengisinya ya. Nah, terus kalau kita mau menambahkan section atau lembar berikutnya ya, bisa nggak? Bisa. Bisa ya. Nah, caranya bagaimana? Ya, kita klik yang ini Bapak Ibu ya, yang tanda tambahkan bagian. Ya, jadi nanti kalau Bapak Ibu ini selesai, siswanya mengisi ini, kemudian kita lanjut ke halaman berikutnya. Jadi ini halamannya ya Bapak Ibu ya, kalau sectionnya. Kita misalkan pilihlah jawaban yang tepat ya. Pilihlah jawaban yang tepat gitu sudah ya. Terus kemudian kita bikin lagi. Oke, kita buat pertanyaan lagi ya. Misalkan ini pertanyaannya. Tambah lagi. Oke. Siapakah misalkan Bapak presiden pertama, misal gitu. Presiden pertama Indonesia. Ya, tanda tanya. Siapakah presiden pertama Indonesia? Misalkan ini Soeharto, ya. Misalkan Habibie. Nah, misalkan ini ya. Terus kita wajib isi karena kalau tidak terisi, tidak diwajibkan nanti akan terlewat ya Bapak Ibu ya. Ini kalau pilihan ganda kita klik pilih pilihan ganda. Nah, kemudian kita misalkan mau menambahkan nilai nih Bapak Ibu nih. Caranya bagaimana? Ya. Nah, kita klik ini. Ya. Kita mau menambahkan nilai, kita setting. Ya. Kita jadikan kuis. Misalkan sebelum itu Bapak Ibu mau mengumpulkan email, maka ini diklik, tapi kalau tidak kita
tidak usah. Ini punya saya batasi tidak usah. Ini ketika siswa hanya diberi batasan untuk satu jawaban, maka ini diklik. Kalau tidak bisa mengulang, maka dia tidak usah diklik. Kemudian ini presentasi, tampilkan untuk menyerahkan jawaban, bisa pesan konfirmasinya. Misalkan jika kita mau menambahkan link, bisa. Ini misalkan jika sudah selesai apa, misalkan kita ketik terima kasih sudah, selamat misalkan, selamat Anda sudah menyelesaikan. Hah? Nggak muncul ya? Bentar ya. Halo Bu Hastri? Iya, Popi, iya ya. Nggak muncul ya? Punya saya katanya ya? Nggak ada. Saya baru dari Bu Rahma. Ya, mohon maaf tadi lagi ini. Ada teman-teman juga nih dari SD 21. Oke. Sekarang muncul belum, Bu? Makasih ya Bu Ada. Rahma ya. Laptop Iya, ya, ada. ternyata belum dipencet ini share screen-nya ya. Jadi saya jelasin apa tadi dari tadi ini? Aduh. Jangan-jangan yang lain sedang praktek masing-masing juga ya? Iya, betul. Iya, sebenarnya. Lanjut, Bu. Nah, ini ya. Ini nama, nomor absen dan sebagainya. Jangan lupa diwajibkan. Kemudian ini jadikan quiz ya. Nah, kita isi ya. Ini tidak usah dibatasi. Presentasi ya. Misalkan ini terima kasih gitu ya. Terima kasih gitu. Terus ini jadikan kuis. Oke. Ini klik jadikan kuis. Nah, ini boleh dicentang. Ini boleh ditampilkan nilai jawaban yang benar, pertanyaan dan sebagainya ya. Kalau jawaban benarnya tidak ditampilkan ya jangan dicentang berarti sini ya. Terus pertanyaan yang belum terjawab misalkan. Oke, kita klik simpan. Misalkan nilainya mau langsung muncul nih, berarti klik nilai poin simpan. Nah, misalkan seperti ini. Bapak Ibu, ketika sudah dijadikan kuis, maka nanti di sini akan muncul ya kunci jawaban sama poin. Oh, misalkan siapakah presiden pertama Indonesia? Ya, setelah kita setting jadikan kuis, maka akan ini muncul kunci jawaban. Berarti oh jawabannya yang betul adalah yang A gitu ya. Berarti kita misalkan nilainya 10. Nah, kita masukkan kunci jawabannya. Ini apa? Ya, kita kunci jawabannya misalkan yang A. Kita klik kunci jawaban, kita beri tanda. Ini ya, klik yang Soekarno ya. Siapakah presiden pertama Indonesia? Kalau jawabannya A, kita pilih yang A. Kita klik selesai. Nah, maka di sini akan muncul poinnya ya. Dan kunci jawabannya kalau dia akan benar, jawabannya benar, maka nanti otomatis akan terisi. Dan terakhir biasanya pada kolom terakhir akan terlihat nilai siswa kita ya. Ya, misalkan langsung nanti silakan untuk menyemangati teman-teman kita misalkan. Oke, untuk menyemangati teman-teman, screenshot hasilnya dibagikan ke grup seperti itu kalau saya ya. Jadi nanti siswa men-screenshot. Kemudian setelah itu cara membagikannya bagaimana, Bu? Nah, cara membagikannya kita klik kirim. Ya, nanti kita bagikan ke siswa. Kita klik kirim. Kalau kita mau membagikan lewat email, maka kita ketik siapa yang mau dikirimi email, ya. Subjeknya apa? Tentang misalkan penilaian harian. Kemudian misalkan ini linknya ya, berarti klik ini, kita pendekkan. Ya, setelah diperpendek, kita salin. Ya, setelah kita salin,
kita bagikan ke siswa kita. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita ke classroom, Bu, bagaimana kalau kita ke classroom? Berarti kita tinggal masuk ke classroom kita. Kita masuk ke classroom kita, terus kita tambahkan ke tugas. Ya, ini classroom saya nih, misalkan. Yang mana tadi? Latihan nih. Kita klik, kita mau nambah tugas nih. Berarti kita klik buat tugas, ya. Tema 1 misalkan, berarti klik yang tugas, ya. Bapak Ibu kan tadi sudah buat itu tuh, buat soalnya, ya. Berarti tinggal linknya aja. Ini kan tadi mana? Nah ini form ya. Terus ini jangan sampai formnya ini nggak ada judulnya, ya. Jadi kita klik yang atas, Bapak Ibu. Ya, kita akan buat judulnya penilaian harian, misalkan tema 1. Oke. Nah, kita kirimkan linknya. Ini pilih yang tengah, perpendek, kemudian salin. Kita masukkan ke Google Classroom kita. Nah, ke tugas kelas. Caranya, misalkan, silakan kerjakan tugas berikut. Tugas penilaian harian berikut ini misalkan. Nah, tinggal ini. Nah, kita kan sudah punya soalnya nih. Berarti kita tinggal klik tambahkan. Nah, kita sudah punya linknya. Pilih link, kita masukkan linknya. Paste di sini. Cetet, tambahkan link. Nah, maka di sini otomatis akan muncul. Ya. Kemudian kita setting kapan mau menugaskan, kelas berapa aja, misalkan kelas A, kelas B, seperti itu. Terus waktunya, misalkan tenggatnya kapan terakhirnya. Oh, terakhirnya besok, jam berapa ulangannya, misalkan kan, sampai jam 10, misalkan. Pukul 10. Topiknya apa? Oh, tema 1 kita masukkan. Nah, terus kita jadwalkan 13 April ya. Jam 8 misalkan ya. Seperti itu. Nah, kalau sudah muncul seperti ini besok akan muncul ke masing-masing siswa ya. Seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Kemudian, jika ini sudah, jika sudah dibagikan, maka nanti akan ada nilai, ya, nilai yang bisa kita unduh ya. Di sini caranya. Siswa sudah mengerjakan semua. Coba Bapak Ibu isi linknya ya. Saya kirim di kolom komentar. Silakan Bapak Ibu isi. Chat, mana kolom chat Bu? Chat. Chat. Coba klik dulu. Oke, kita ke chat dulu. Kita mau chat ke... saya kirim ya, nanti Bapak Ibu tinggal ngisi ya. Ke chat. Oke. Saya kirim ya, nanti Bapak Ibu isi. Nanti akan ada... Nah, silakan isi formnya. Nanti akan ada muncul nilainya ya. Bapak Ibu tinggal unduh. Termasuk nanti misalkan itu nilai harian, ulangan, ya, nilai rapot. Misalkan kita mau ulangan menggunakan Google Form, nanti akan otomatis nilainya terkumpul ya. Tanpa kita harus ngoreksi ya Bapak Ibu ya. Tapi dengan catatan kalau misalkan kita otomatis, kita buat yang pilihan ganda,
jawaban pun jawaban singkat yang jawabannya pasti. Ya. Oke, silakan teman-teman isi ya. Nanti saya lihat siapa yang sudah mengisi. Oke, coba saya lihat siapa saja yang sudah mengisi form. Nah, di sini, oh satu, baru ada satu siswa ya. Siapa ya yang sudah? Nurlia. Ya. Nah, kita lihat di sini untuk mengambil nilai Bapak Ibu, tinggal kita lihat lagi yang kedua. Oh, 3, sudah 3 siswa. Ya, sudah 3 siswa. Ada Bu Nurbaya, Ibu Meta, Ibu Antika, kemudian Pak Suwandi, ya, Bu Kasmeri, Ibu Ida, iya. Oke, ini ya. Ini Bapak Ibu, setelah itu jika sudah beberapa siswa mengisi, kita ambil nilainya ya di sini ya. Klik yang ini. Ini ada pertanyaan, ada jawaban, kita ambil. Membuat spreadsheet ya. Ini judulnya tetap boleh kita buat. Maka akan muncul jawaban seperti ini. Nah, ini ya. Nama Nurlia. Oh, 10 semua ya. Berarti ini adalah skornya, nilainya. Ini ringkasan jawabannya ya. Kalau misalkan kita mau ngambil nilainya, berarti kita tinggal copy yang nama siswa ya. Kita mau satukan nih ulangan harian jadi 1. Maaf lupa share screen. Makasih Bu Rahma. Saking asiknya. Oke ya. Ini ketika sudah selesai ya. Pertanyaannya ada beberapa siswa yang menjawab, kita tinggal unduh nilainya di sini pada yang ada gambar spreadsheet hijau, kita klik maka akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah siswa dan nama-nama yang sudah mengerjakan. Kita misalkan mau menyatukan jawabannya. Jadi nanti ulangan tema 1, terus UTS pas gitu ya, disatukan. Nanti tema 2 UTS pas ya. Nanti akan muncul ya tema yang mana yang tertinggi dan nilai rata-ratanya ya untuk membuat deskripsi kita misalkan di rapor. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Saya stop. Oke. Setelah itu Bapak Ibu, nah ini sudah selesai. Maka kita sampai di sini Bapak Ibu ada yang mau bertanya sebelum kita lanjut ke materi berikutnya. Ada yang bertanya, Bu Hastri, di kolom chat? Layar belum muncul, yang tadi. Oh, yang tadi. Ya, Bu yang Hastri. tadi. Oke. Nggak ada kayaknya. Oke, lanjut ya. Yang terakhir ada ini. Tidak salah masuk tadi ke gini. Nggak kembali nih. Ke classroom saya mana? Oke. Ada materi yang ke sheet. Nah. Ini materinya hilang. Oke, Bapak Ibu, untuk sheet ya, Bapak Ibu sama. Yang pertama, Bapak Ibu, kita buka Gmail-nya atau classroom kita, bisa lewat Drive bisa. Ya. Jadi di samping classroom di sini ada titik 9. Lewat sini mau membuka sheet ya, bisa. Lewat ini
mau lewat Gmail bisa, atau diketik langsung Bu, bisa nggak? Bisa ya. Jadi silakan enaknya mau lewat mana ya, masing-masing ya, sesuai dengan selera masing-masing. Oke, kita akan mengenal kecanggihan Google Sheet ya. Jadi tadi sudah kita misalkan membuat ulangan soalnya, terus nilainya nanti sudah muncul, kemudian tinggal kita satukan ya, tanpa harus ngoreksi. Terus di situ nanti kita juga sudah bisa melihat nilai tertinggi, terendah, rata-rata, terus untuk soal misalkan kan soal mana yang paling yang bisa digunakan, tidak digunakan ya, untuk analisis soal juga bisa. Nah, kemudian tadi kalau mau menambahkan gambar gimana Bu? Ya menambahkan gambar tadi ya, maaf saya lupa. Kita misalkan copy ini, kita mau tambahkan gambar nih. Belum? Iya. Oke, terakhir ya Bapak Ibu ya. Kita mau menambahkan gambar, kita tinggal klik ini. Ya, kita sisipkan gambar bisa melalui komputer kita, Google Drive kita, atau misalkan kita mengunggah melalui WA ya. Atau mau menambahkan video, berarti kalau menambahkan video, tinggal klik yang tambahkan video. Bapak Ibu tinggal cari ini. Misalkan perkembangbiakan atau metamorfosis ya. Metamorfosis sempurna misalkan. Nah, klik. Nah, setelah itu kita klik ini, videonya mau yang mana? Oh, mau yang ini. Berarti kita pilih. Nah, seperti ini ya. Jadi misalkan silakan simak video berikut. Video berikut. Nah, videonya nanti Bapak Ibu ini bisa langsung muncul tanpa harus di-download ya. Itulah hebatnya. Kemudian mau kita bikin mana? Mau di tengah? Oh, bisa. Mau ditaruh mau diubah? Bisa ya, mau diganti ke videonya bisa. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ini sudah kita ke ini spreadsheet. Kita buat baru ya Bapak Ibu. File. New. Jadi ya lewat Gmail misalkan. Klik titik 9, klik spreadsheet. Kita buat baru. Misalkan membuat, kita mau membuat data nih. Nama. Misalkan nama, nilai, ya. Misalkan tes 1. Ya, di sini tes 2, tes 3 ya. Saya rasa Bapak Ibu ini ya sudah terbiasa menggunakan ini ya. Oke, kita beri nama sini. Kita beri kolom ya. Kita beri garis. Terus ini rata-rata ya. Rata misalkan. Siswa Ani misalkan ini. Terus Budi. Siapa lagi? Cici, Lina misalkan. Nah, kalau kita mau misalkan ini tadi nilai ulangannya ya. Ini 100, 70, 80 ya. 60. Kita isikan ya di sini ya.
Nah, misalkan kita buat 3 saja. Kita hapus yang ini ya. Kita delete, mana delete? Oke. Nah, setelah itu cara membuat rata-rata, maka kita ketik average. Kalau saya bacanya apa Bu Rahma kalau average? Kalau average itu apa bacanya? Average ya. Maklum lah. Udah. Nah, ini Bu, ini kok nilainya apa namanya? Banyak koma-komanya. Gimana cara komanya supaya tidak muncul? Ya, ini cara beli kolom. Kita klik gambar kolomnya. Supaya tidak muncul, Bapak Ibu, ini di sini ada ini ya, nolnya. Nah, ini kalau ke sini berkurang, termasuk ke pembulatan. Nah, ini nilainya. Ya, terus kita buat ini. Apa? Kita buat rata tengah. Oke. Setelah itu, Bapak Ibu sudah tahu nih ya rata-ratanya, kita blok misalkan. Kita akan buat kolom. Nah, klik ini, mohon maaf, kita akan buat grafik ya. Grafik ini atau diagram, kita blok yang akan dibuat. Nah, kita klik langsung keluar seperti ini ya. Nah, jangan lupa nanti misalkan ini kan masih tulisan tes 1, tes 2 rata-rata, kita ganti judulnya menjadi misalkan nilai daftar nilai harian misalkan. Daftar nilai ya. Oke. Ini ya, sudah kita edit namanya di sini daftar nilai. Kemudian kita mau ngedit. Atau kita mau pindahkan ke misalkan kita membuat soal nih. Untuk yang matematika ya. Membuat soal diagram, maka kita tinggal salin diagram ya. Jadi ketika kita salin diagram ini, nanti kita mengganti nilai, maka diagramnya ini juga akan ganti ya. Oke, kita kopikan gimana? Di sini misalkan kita buat halaman baru. Kita buat baru misalkan ini di dokumen. Mudah-mudahan berubah ya, ini ya. Kalau berubah itu ininya berubah. Mana tadi? Nah, ini juga ya Bapak Ibu ya. Jangan lupa ini diberi judul, misalkan daftar nilai ya. Daftar nilai. Nah, daftar nilai. Kita klik ini tanda 3 ya. Kita mau buat diagram ganti menjadi ini tampilannya. Kita buat jadi diagram ini misalkan, diagram lingkaran. Bisa nggak? Bisa ya. Jadi kita bikin diagram apa namanya ini? Batang seperti ini bisa juga ya, tinggal nanti disesuaikan saja ya. Nah, kita mau ini kopikan ya. Kalau kita download bisa nggak? Bisa, misalkan bentuknya PDF gitu. Tapi nanti ketika kita mau ngubah nilainya, nilai siswa tersebut atau misalkan sudah melakukan remedi perbaikan sudah berubah,
nilainya ini diagramnya akan otomatis berubah. Oke. Set. Mana ya? Coba kita sheet baru ya. Tambah sheet. Nah, kita pastekan di sini. Oke, Ctrl V. Set. Nah, mudah-mudahan berubah. Kita ubah misalkan menjadi nilainya ini yang di bawah KKM misalkan ini ya. Ini udah diperbaiki nilainya jadi misalkan 70. Yang ini tadi kan 63 ya. Ini 67 misalkan jadi 80 misalkan. Nah, jadi 73 ya. Kita lihat apakah di sini juga berubah ya. Nah, ternyata ikut berubah. Terus kita kopikan ke itu misalkan. Salin diagramnya ke soal kita misalkan. Salin ke misalkan ini kita bikin soal ya, matematika ya. Sini. Maksudnya Google Doc. Nah, ini. Coba kita lihat yang ini kita kurangkan. Ya, kita kurangkan nilainya misalkan ini menjadi 50. 30 misalkan. Apakah berkurang? Kita lihat ini ya, sudah turun ya. Yang di ini. Oh, kok belum, Bu? Gimana? Caranya kita klik perbaharui. Twing. Nah, otomatis akan berubah. Ajaib ya. Biasanya kayak gitu nggak Bapak Ibu? Sebelumnya kayak gitu enggak? Kalau membuat soal atau membuat diagram. Nah, ini enaknya ya menggunakan Google for Education ya, seperti itu ya. Mantap ya Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu, kalau yang merasa jadi kalau kita menggunakan ini ya akan apa namanya? Akan hemat waktu ya Bapak Ibu ya. Akan hemat waktu banyak sekali ya. Karena apa? Beberapa pekerjaan bisa selesai dalam waktu hitungan detik. Hebat sekali ya. Oke, Bapak Ibu, semangat ya bisa menggunakan Google apa ini namanya? Google Worksheet ya. Google Worksheet untuk kegiatan kita sehari-hari ya, Bapak Ibu ya. Sampai di sini Bapak Ibu saya stop share dulu. Ya, ini saya sedikit penjelasan saja. Saya stop share. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Atau sedang mengerjakan tugas ini kayaknya. Rata-rata. Kayaknya sepi-sepi saja. Sedang mengerjakan tugas semuanya ya? Sedang ngerjain Bu Upi kayaknya. Oh iya, nggak apa-apa ya. Termasuk atau saya. Atau sedang mengikuti ya ini ya. Nggak ada suaranya ya. Iya kayaknya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Nah tuh sambil ngerjain tugas tryout 1 Bu. Iya, siapa itu yang sedang mengerjakan Bu? Iya, siapa ini ya? Yatim Suhendra, siapa Bapak ya? Bapak atau Pak Ibu? Yatim. Bapak, iya. Pak Yatim sedang ngerjain ya. Oke. Masih menyimak Pak Suwandi. Oke. Bapak Ibu, hari ini karena waktunya menunjukkan pukul 11.32, untuk teknisnya dan selebihnya ini adalah pertemuan kita yang kedua atau yang terakhir. Namun demikian untuk tugas-tugas tetap masih bisa dikerjakan dan dikirimkan. Jadi nanti terakhir ada tugas 3 yang kurang lebihnya juga seperti itu teknisnya ya. Nah, tetap semangat ya Bapak Ibu, jangan lupa ajak kawan-kawannya yang belum mengerjakan atau menyelesaikan tugasnya. Ya, Bapak Ibu yang sudah belajar pertama kalinya nanti bisa mengajari teman-temannya membantu berkolaborasi dalam menyelesaikan kegiatan tugas-tugas tersebut. Nah, Bapak Ibu
Masih tetap semangat ya untuk menyelesaikan tugas? Oke, mantap. Bapak Ibu, jadi kegiatan ini terselenggara ya kerjasama antara Google, kemudian Revo, ya saya sendiri Duta Rumah Belajar 2020, kemudian Dinas Pendidikan Bangka Tengah, serta PGRI Kecamatan Koba yang sudah memfasilitasi saya untuk kegiatan ini. Saya ucapkan terima kasih sekali kepada Ketua PGRI Kecamatan Koba yang selangkah lebih maju dari beberapa kecamatan yang lainnya yang sudah menggunakan akun Zoom yang premium ya Bu ya. Dan kemudian kebetulan pengelolanya adalah sahabat saya Ibu Rahma ya yang sekarang ini ada di samping saya. Saya terima kasih sekali selama ini sudah dibantu sehingga kegiatan ini berjalan dengan baik ya karena kerjasama antara kami Bu Rahma, Dinas Pendidikan ya PGRI Koba, kemudian Revo, tidak lupa juga rumah belajar ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, saya bersyukur sekali ya. Jadi mendapatkan ilmu ini selain saya bisa manfaatkan untuk saya pribadi, untuk menunjang kegiatan saya sehari-hari ya, karena perkembangan zaman semakin maju. Kalau kita tidak mengikuti, maka kita akan tertinggal jauh ya Bapak Ibu ya. Dan ini tentunya selain untuk saya pribadi bisa bermanfaat untuk terutama anak didik saya, kemudian sekolah, kemudian lingkungan kita bersama ya Bapak Ibu ya. Tentunya yang selama ini kita tahu email ya hanya seperti itu aja, ternyata bisa diotak-atik ya. Sedemikian rupa sehingga bisa kita setting ya akun belajar ID yang bisa kita manfaatkan, punya banyak kelebihan ya Bapak Ibu ya. Yang bisa menyimpan lebih kapasitasnya lebih dari 15 GB bahkan tanpa batas dan itu bisa digunakan selama-lamanya. Kemudian banyak juga fitur-fitur yang memang keunggulannya banyak ya Bapak Ibu ya. Yang di situ terutama untuk Google Drive bisa kita gunakan Drive bersama ya. Kalau kita menggunakan akun pribadi, email pribadi tidak bisa, tapi di sini kita bisa berkolaborasi dengan menggunakan email belajar ID. Nah, tentunya kita sangat berterima kasih dengan Google yang bisa memberikan fasilitas kepada kita untuk kita manfaatkan untuk kita mempermudah pekerjaan kita sehari-hari ya, seperti itu. Untuk menunjang tugas kita dalam dunia pendidikan untuk kemajuan bangsa Indonesia ini. Bapak Ibu tetap semangat menyelesaikan tugas. Daftar hadir sudah ada untuk pertemuan hari ini. Silakan Bapak Ibu isi dan jangan lupa ikuti sampai dengan hari ke-6. Nanti di akhir hari sesi hari ke-6 akan saya bagikan link untuk bagi Bapak Ibu yang sudah menyelesaikan tugasnya di Google Classroom ya, akan hanya saya bagikan di Google Classroom dan Bapak Ibu pastikan kelak mengisi email belajar ID-nya itu betul ya. Termasuk hurufnya kecil semua, tidak menggunakan spasi ya. Ada huruf, ada angkanya biasanya, kemudian nanti sertifikat akan dikirimkan bagi yang lulus, akan dikirimkan melalui email Bapak Ibu ya. Seperti itu Bapak Ibu. Tetap semangat Bapak Ibu. Semoga apa yang kita dapat beberapa hari ini yang sudah berjalan dan kedepannya akan bermanfaat bagi kita ya, tentunya berkah bagi kita ya. Saya kenapa kejar tayang? Karena ini sudah mau menyambut bulan puasa ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Silakan Ibu Rahma, Ibu Hastri. Ibu Hastri silakan. Bu Supriyatni, terima kasih atas ilmunya, atas berbagi dengan teman-teman semua di sini. Sama-sama Bu. Ya, ini setelah ini apa? Udah ya? Iya, nanti Bapak Ibu bisa melihat materi yang lainnya di Google Classroom ya Bapak Ibu ya. Ya, bagi Bapak Ibu yang belum menyelesaikan tugasnya, nanti silakan masih bisa menyelesaikan tugasnya di Google Classroom semuanya ya.
Baik, alhamdulillah acara kita atau pelatihan Google Worksheet for Education ya berjalan dengan lancar, sudah selesai. Alhamdulillah, nanti mudah-mudahan semua peserta yang mengikuti kegiatan ini bisa menyelesaikan tugas-tugasnya tepat pada waktunya sehingga sertifikatnya bisa diterbitkan seperti itu ya. Apabila ada kurangan atau kesalahan dalam pelafasan dan pengucapan dari saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun ya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Bu Hastri, kita dan foto ya. dulu Bu Hastri, foto. Oke, foto siap dulu. ya. Oh, kita tutup dulu nggak? Tutup dulu baru foto habis itu. Oh iya, siap. Iya. Ya, seiring dengan berakhirnya pembagian atau pemberian materi dari Ibu Supriyatni tadi, pelatihan kita pada hari ini kita akhiri. Semoga berkah semuanya, bermanfaat ya, dan bisa kita terapkan atau bisa kita gunakan untuk pembelajaran yang kita lakukan di sekolah masing-masing. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih Bu Hastri ya, Bapak Ibu semua. Ya, sama-sama, sebelum Bu Sri, itu jangan lupa ya daftar pembatik. Ya, pembatik sudah buka Bapak Ibu di simpatik simpatik ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu daftar pembatik level 1 ada di simpatik ya. Mudah-mudahan peserta semua yang ikut ini, kegiatan ini bisa mengikuti kegiatan tersebut ya dari level 1 sampai level 4 dan mudah-mudahan ada juga yang terpilih sebagai jadi akhirnya itu kalau level 1 Bapak Ibu mudah karena hanya literasi ya Bu ya. Nah, kebetulan ini ya, Ibu Rahma, beliau Ibu Rahma, Ibu Hastri, kemudian ada lagi Ibu Gradiska dari SD 4 Koba, kemudian Ibu Mei, Ibu Husnul Khotimah, kemudian ada Juwita Sari, SD TK Pembina, Lubuk Besar, Ibu Husnul Khotimah SD 1 Lubuk, Ibu Mai juga SD 1 Lubuk. Mereka adalah sahabat-sahabat rumah belajar tahun 2020 yang mudah-mudahan tahun ini juga akan ikut kembali sampai ke level 4 ya. Karena sepertinya Bu, kalau yang level 1 langsung ya lanjut ke level 2 seperti itu. Oh, jadi kami bisa gabung level 4 ya, gitu ya? Level 3, level 4 30 besar. Iya, gitu. betul. Mudah-mudahan jadi udah langsung di atas ya Bu ya. Iya, soalnya Hastri, kalau usah ikut level 1 Hastri. Iya betul, Bu Rahma kemarin mau daftar lagi gitu kan nggak bisa, jadi kita langsung loncat ke level 3 nanti. Iya hebat ya, hebat. Itu mudah-mudahan semangat ya, mudah-mudahan sukses. Mengikuti, iya. Oh ya, sekedar informasi Bu Supriyatni dan Bu Rahma, kemarin ada yang bilang katanya nggak bisa daftar lagi karena kuota sudah penuh. Bapak Ibu tidak perlu khawatir ya. Gelombang untuk penerimaan peserta pembatik itu nanti dibuka sampai bulan Mei kalau saya nggak salah itu. Jadi kalau sudah gelombang 1 penuh bisa ikut gelombang 2, 3 dan seterusnya. Betul. Ya, jadi sebanyak-banyaknya guru dipersilakan untuk ikut pembatik. Seperti yang dibilang oleh Bu Supriyatni, kalau level 1 itu cuma literasi. Jadi ada modul kita baca, kemudian nanti ujian. Tapi KKM-nya 70 ya, Bu Upi kalau nggak salah ya? Kalau nggak salah 70. Betul. Ya, 70. Jadi kalau setelah ujian, KM 70 dan kita lulus, kita bisa lanjut ke level 2. Nah, di level 2 ada implementasi nanti. Nah, biasanya kalau kami kemarin bikin video pembelajaran tuh. Ya, bikin video pembelajaran, kemudian bikin RPP, terus ada ujiannya lagi. Jadi di level 2 agak sedikit lebih sulit dari level 1. Nah, setelah itu nanti ada KKM-nya lagi, 70 lagi. Jadi antara video, ujian, kalau lulus semua 70 bisa lanjut ke level 3. Iya, nah begitu seterusnya ya. Jadi makin naik level nanti
tingkat kesulitannya makin lebih tinggi seperti itu ya. Jadi Makin seru, Bu Makin Astri. seru. Enggak ya sulit kok, betul seru, betul. seru. Ya Nanti semakin akan, seru. jadi jangan khawatir Bapak Ibu, ini dari mana? Jadi nanti ada materinya Bapak Ibu, di situ ada petunjuknya, buku materi, dan akan diajari. Ya, apalagi udah Ya, di level betul. 4, akan ada coachnya yang nanti membimbing Bapak Ibu semua ya. Jadi jangan Ya, khawatir, betul. ikuti terus saja ya. Seperti itu. Nardi, pastikan tahun ini sampai level 4 ya, Sunardi. Ibu Ada dia, Karmila. teman kita Sunardi. Mana Betul, Sunardi? betul. Masih Makin ada banyak nggak? dari Bangka Tengah ya, jadi kemungkinan Iya, untuk mudah-mudahan ya. mengambil duta ya. Duta Bangka Tengah 2021 harus dari Bangka Tengah lagi. Betul Bu? Amin, amin, Semangat, amin. Bu. Ya, Semangat, Insya Allah semangat Bu Astri. bermanfaat ya. ya siap. Baik Bapak Ibu, Itu aja. kita buka dulu videonya. Mohon kesediaan kita mau foto bersama Ya. untuk dokumentasi. Kita mulai dari slide pertama ya. Bu Upi itu siapa ya ini? Bu Anita Tristanti, boleh mohon buka videonya. Pak Rabian ya, terima kasih Pak. Ibu Rati, Ibu Ana Soliha, Pak Fikriyadi Rizal, Ibu Antika, Pak Hartana, mohon kesediaan, Pak Yatim, Pak Sayati Abadi, oh ya saya juga PGRI Koba. Oke, kita mulai ya. Wah siap, terima kasih. 1, 2, 3. Ya, sebentar saya simpan dulu Bapak Ibu izin. Oke. Disimpan, di-save. Wah, ini sampai X. Terima kasih Bapak Ibu, kita lanjut ke slide kedua. Ada Ibu Meta Puspasari, Ibu Yulia, Ibu Dian, Pak Afriyadi, Bu Zolfah, Ibu